PPS mengenai perkembangan teknologi industri. Nah, seperti yang telah teman-teman kita ketahui bahwa teknologi pada saat ini itu sudah berkembang dengan pesat ya teman-teman ya. Tinggal bagaimana caranya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Nah, untuk yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah perkembangan teknologi industri. Sumber daya alam yang ada di tanah air kita ini di Indonesia masih berupa bahan baku ya teman-teman, dimana bahan baku ini tidak cukup sampai untuk kita manfaatkan atau konsumsi, karena bahan baku itu harus kita proses, harus kita olah terlebih dahulu supaya bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, untuk pengolahannya, untuk prosesnya itu berarti kita harus menggunakan teknologi. Nah, jadi teknologi produksi itu apa teman-teman? Karena dalam pengolahan bahan baku tersebut kita membutuhkan atau melibatkan teknologi, maka yang dimaksud dengan teknologi produksi apa teman-teman? Iya, kegiatan untuk menghasilkan barang, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dengan bantuan alat tertentu. Nah, jadi teman-teman, teknologi produksi atau sebuah alat teknologi itu tidak hanya satu macam saja teman-teman, banyak macamnya. Nah, misalnya saja di sini kita akan belajar lagi mengenai membandingkan teknologi produksi masa lalu dan masa kini. Nah, pada masa lalu orang-orang terdahulu juga sudah memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, namun demikian, teknologi yang digunakannya itu masih sangat sederhana. Akibatnya, tenaga yang diperlukan pun sangat besar, tetapi hasilnya sedikit atau hasilnya terbatas meskipun tenaganya sudah dikeluarkan secara besar. Nah, karena oleh itu, ilmu pengetahuan pun berkembang, teman-teman. Tidak statis. Nah, maka ditemukanlah teknologi-teknologi baru yang mengalami kemajuan sangat pesat. Alat teknologi itu bisa memudahkan pekerjaan manusia, teman-teman. Nah, misalnya untuk yang pertama yang akan kita bahas itu adalah dalam produksi bahan makanan. Nah, produksi bahan makanan. Dalam memproduksi bahan makanan ini, apakah teman-teman kita ambil salah satu, petani. Petani itu dalam mengolah bahan makanan apa teman-teman? Iya, padi ya contohnya. Teman-teman pernah melihat sawah digembur atau dibajaknya dengan menggunakan apa? Iya, pada masa lalu atau masa terdahulu, petani dalam menggembur sawahnya, dalam membajak sawahnya itu menggunakan apa? Dengan menggunakan hewan atau yang biasa kita sebut dengan alat bajak tradisional. Nah, alat bajak tradisional ini dengan menggunakan hewan. Nah, biasanya hewan apa teman-teman yang biasa digunakan untuk membajak sawah? Iya, biasanya hewannya itu adalah sapi atau kerbau. Nah, ini
teknologi juga teman-teman, tapi teknologinya secara tradisional. Nah, kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, alat bajak tradisional ini bisa kita gantikan dengan alat bajak modern. Dengan alat bajak modern yang biasa kita kenal dengan sebutan apa teman-teman? Dengan sebutan mesin traktor. Nah, ini teman-teman, produksi bahan makanan dengan teknologi masa lalu dan masa kini. Nah, meskipun dibajaknya dengan tradisional ataupun modern, padi pun nanti petani pun bisa langsung membajaknya. Kemudian setelah selesai dibajaknya itu bisa untuk ditanami oleh padi. Nah, selanjutnya ketika padi sudah menguning dan siap untuk dipanen, pada masa lalu itu orang-orang terdahulu menggunakan sabit untuk memotong padinya. Nah, sedangkan pada zaman sekarang untuk memotong padinya langsung itu dengan menggunakan teknologi, teman-teman. Nah, pada masa sekarang para petani mengolah padinya itu dengan menggunakan alat mesin penggiling padi, di mana mesin ini dapat memisahkan kulit dan biji padi secara otomatis dan cepat. Kalau misalnya pada masa lampau itu dengan menggunakan apa teman-teman? Iya, ditumbuk. Ditumbuk itu sudah hasilnya sedikit, tenaga yang dikeluarkan juga harus banyak. Nah, makanya pada sekarang itu semua petani menggunakan mesin penggiling padi untuk merubah bentuk padi menjadi beras yang nantinya bisa kita konsumsi. Nah, teman-teman, setelah kita bahas tadi mengenai produksi bahan makanan, sekarang yang akan kita bahas adalah produksi bahan pakaian. Nah, coba dalam memproduksi bahan pakaian, teman-teman, pada zaman dahulu itu para pegawainya itu menggunakan alat tenun, teman-teman. Jadi pada masa lalu itu orang terdahulu dalam memproduksi bahan pakaian dengan menggunakan alat tenun. Nah, ini pada zaman dahulu ya. Nah, alat tenun itu terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana. Nah, jadi pada zaman dahulu nih, oke, Ibu kasih tanda ya di sini. Pada masa lalu produksi bahan pakaian itu dengan menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana. Nah, untuk pewarna kain pun atau benang biasanya pada zaman dahulu itu menggunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau daun tanaman. Nah, dari kulit pohon atau daun dari tanaman. Nah, bahan-bahan tersebut kemudian diracik dengan secara sederhana. Nah, tentu teman-teman pada zaman dahulu dalam mengolah bahan pakaian ini memerlukan tenaga yang cukup besar dan waktu yang lama, dan hasilnya tetap juga sedikit karena dengan alat-alat yang sederhana yang seadanya. Nah, kemudian dengan berkembangnya produksi, maka pada masa kini untuk memintal benang menjadi sebuah kain atau menenun benang menjadi sebuah kain tidak lagi menggunakan alat tenun, karena banyak pabrik-pabrik tekstil menggunakan mesin-mesin modern, teman-teman. Nah, tetapi meskipun demikian masih banyak pula orang yang menggunakan alat tenun sederhana untuk membuat kain. Nah, teman-teman, oke. Kalau masa dulu dengan alat tenun, masa kini dengan menggunakan mesin.
mesin pemintal benang ini nantinya akan merubah benang-benang itu menjadi kain. Oke, teman-teman. Nah, untuk sekarang meskipun sudah banyak mesin-mesin pemintal benang, tetapi masih tetap ada yang menggunakan alat-alat tenun untuk mengubah benang menjadi kain. Nah, hasil produksi tenun biasanya memiliki nilai jual yang tinggi, teman-teman, meskipun hasil produksinya itu sedikit. Contohnya, pengrajin sarung tenun sutra di Kabupaten Wajo di daerah Sulawesi Selatan. Itu merupakan salah satu pengrajin tenun ya, teman-teman. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.